Di minggu Epifani ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan agar kasih Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut sabdanya di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tetapi kami sadar pula Tuhan, ketika kami memasuki tahun ini, kami memasukinya masih di dalam masa pandemi. Masih banyak kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang menghantui kami. Oleh karenanya, nampakkanlah kasih-Mu kepada kami, kuatkanlah kami, supaya kami tidak takut di dalam menjalani tahun yang baru ini, tetapi kami tetap terus bersemangat, berpengharapan kepadamu. Karena kami yakin Engkau menyertai kami di sepanjang tahun ini, dan Engkau melimpahkan kami dengan beragam berkat. Oleh karenanya Tuhan, melalui firman yang akan kami renungkan, kami percaya firman-Mu itu akan meneguhkan kami untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 akan menjadi permenungan kita di minggu Epifani ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
ini adalah Minggu Epifani atau juga bisa disebut Teofani, yang berarti penampakan Tuhan. Ada dua tradisi di dalam gereja saat merayakan Minggu Penampakan Tuhan ini. Pertama, tradisi gereja timur yang merayakannya dengan membacakan kisah pembaptisan Tuhan Yesus, yang menunjukkan keberkenanan Allah kepada Yesus melalui pencurahan Roh Kudus sebagai tanda dimulainya karya pelayanan di dunia. Ini tradisi dari gereja timur. Sedangkan tradisi gereja barat merayakannya dengan membacakan kisah orang-orang Majus mendatangi Tuhan Yesus, seperti yang kita baca pada minggu ini, yang menunjukkan keterbukaan Allah terhadap semua bangsa, baik bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi. Oleh karenanya, kalau selama ini kita masih hidup dalam sekat-sekat pembatas, maka sekarang kita diajak untuk melampauinya. Apalagi semenjak masa pandemi ini, kita juga boleh merasakan bahwa kehidupan kita tidak lagi tersekat-sekat. Semua bisa masuk dengan adanya internet. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemikir dari Jerman yang hidup di awal abad ke-20, namanya Theodor Adorno, yang mengatakan bahwa abad 20 merupakan abad ideologi-ideologi, di mana orang bisa saja melakukan pembunuhan, bahkan pembantaian, karena ideologi yang dianutnya. Adorno jelas merujuk pada kekejaman Hitler dan juga Nazi yang menghabiskan orang-orang Yahudi. Dan inilah menjadi ironisnya bahwa banyak orang melakukan tindakan yang keji itu atas dasar kebencian yang berasal dari ideologinya. Ini jauh lebih mengerikan. Sebab kalau dulu orang membunuh karena alasan dendam, mungkin sakit hati dengan orang lain. Tetapi sekarang orang membunuh bukan karena ada perasaan sakit hati, tetapi hanya karena berbeda pandangan ideologinya. Nah, ironisnya lagi, agama dengan klaim-klaim kebenarannya juga memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan hal serupa, menyingkirkan yang lain dengan keji atas nama Tuhan. Ya, betapa mengerikannya orang yang mengaku beragama melakukan pembunuhan atau pembantaian dengan perasaan sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita memang hidup dalam perbedaan dasar atau perbedaan primordial, yaitu suku, agama, ras. Itu perbedaan kita semua. Tetapi dengan ditambahnya perbedaan ideologi, ini menjadi sekat baru yang membatasi kita. Dan sekat ini perlu kita lampaui di abad ke-21 ini. Pandemi yang menerjang kita di sepanjang tahun 2020 seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kemanusiaan ini tidak lagi boleh tersekat-sekat. Tetapi jika kita masih memandang orang lain sebagai musuh dan membesar-besarkan perbedaan yang ada, apalagi perbedaan ideologi dibesar-besarkan, maka bersiap-siaplah kita untuk bisa terpuruk semakin dalam, di mana kita sudah terancam oleh virus COVID, kena resesi ekonomi, ditambah lagi dengan kerusuhan yang memecah belah persatuan bangsa. Kita tentu tidak ingin hal tersebut terjadi. Maka jalan untuk menghindarkannya adalah dengan memupuk kepedulian terhadap orang lain. Kita hanya dapat keluar dari berbagai krisis akibat pandemi ini dengan cara bahu-membahu saling menolong. Kita hanya dapat keluar dari berbagai aksi terorisme dan radikalisme dengan cara mengedepankan rasa kemanusiaan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, tanggalkanlah segala ideologi yang melekat dalam pikiran dan mulailah memandang wajah orang lain dengan apa adanya. Ketika kita memandang wajah orang lain dengan apa adanya, bukankah yang timbul dalam hati kita
adalah belas kasihan? Tidakkah ketika kita memandang wajah orang lain itu, kita sesungguhnya melihat penampakan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang Majus dalam bacaan kita hari ini merespon panggilan Tuhan dengan datang mendekat. Mereka rela menempuh perjalanan jauh penuh mara bahaya untuk tiba di Bethlehem. Tetapi sebaliknya, kita juga bisa melihat Raja Herodes beserta para imam di Yerusalem yang juga mendengar tentang kedatangan Sang Mesias malah menolak untuk datang. Padahal kalau dipikir, jarak dari Yerusalem ke Bethlehem tidaklah terlalu jauh jika dibandingkan dengan perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus. Seperti tidak ingin bersusah payah, Raja Herodes malah hanya menitipkan pesan tanpa menawarkan bantuan apapun kepada para Majusi. Ini hal yang sungguh aneh sekali. Sebab selazimnya keramah tamahan dalam menyambut tamu kerajaan, apalagi para Majusi ini adalah raja-raja dari timur, maka Raja Herodes seharusnya menyuruh beberapa prajurit untuk menemani ke Bethlehem. Ini suatu tindakan yang ramah tamah. Tetapi ketidakramahan Raja Herodes sesungguhnya semakin menunjukkan keengganannya untuk bertemu dengan Sang Mesias. Nantinya penolakan akan semakin menjadi-jadi dengan perintah dari Herodes untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya, karena ideologi yang berbeda terjadi pembunuhan dan pembantaian. Raja Herodes, para imam tidak mau meninggalkan ideologi yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak mau melihat berita dari para Majusi sebagai informasi yang layak dipercaya. Padahal cocok dengan kutipan nubuat dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mereka tertutup dengan ideologinya sendiri yang malah semakin menjauhkan dari kebenaran. Memang ideologi yang bersifat tertutup sebenarnya malah sering membuat orang luput dalam melihat kebenaran. Ideologi yang tertutup malah sering menghantar orang pada tindakan yang beringas terhadap sesamanya. Oleh karena itu, marilah kita membangun keterbukaan terhadap yang lain. Jangan pernah takut dengan perbedaan, sebab dari perbedaan itulah sesungguhnya kita dapat berdialog bersama untuk semakin memperkaya dalam upaya memperoleh kebenaran. Memang keterbukaan mengandung banyak tantangan, tetapi itulah jalan menuju dunia yang penuh damai sejahtera ketika kita mau berdialog bersama. Allah hadir dalam keterbukaan untuk merangkul segala perbedaan. Mari kita ikuti gerak Allah ini. Amin.
bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah perjalanan keselamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat secara litani. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam rangka hidup bersama dalam keberagaman di Indonesia, mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk menghadapi tantangan masa kini, untuk terus menjadi berkat, sehingga kami dapat terus memuliakan nama-Mu. Bantulah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat hidup berdampingan bersama semua orang dengan damai sejahtera dan tidak berlomba-lomba mengejar kesemuan di dunia ini. Kiranya kami memilih sesuai dengan kehendak-Mu, sekalipun tantangan yang kami hadapi membuat kami merasa tidak ada jalan keluar. Bimbinglah kami untuk terus meneladan Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami mohon. Ya Bapa, di tengah kondisi pada saat ini, dengan segala bentuk perubahan sesuai kebutuhan, kiranya gereja-Mu yang pada saat ini merayakan Hari Raya Penampakan Kristus, terus dimampukan hadir dengan penuh kasih dan memancarkan terang-Mu, sehingga banyak orang melihat terang itu. Mampukanlah kami untuk menjadi tanda kehadiran keselamatan yang nyata bagi dunia. Kami mohon. Ya Bapa, tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, berikanlah pemulihan dan kesehatan. Tolonglah juga para sesepuh, agar dapat selalu merasakan kekuatan dari-Mu. Begitupun di tengah segala pergumulan kehidupan, tolonglah kami untuk dapat beriman dan berpengharapan. Kami yakin Engkau akan menuntun kami tiba pada kelegaan dan kesukacitaan. Kami mohon. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami.
Mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Maka berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah dan wartakanlah karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Teruslah berkarya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.